Kepada senior dan teman-teman sekalian yang bersedia hadir dalam kesempatan ilmiah sore ini, saya Desi Aryani akan membawakan ilmiah materi mengenai pemeriksaan fisik payudara. Yang pertama mengenai anatomi dan fisiologi payudara. Adapun anatomi payudara disebutkan payudara terletak pada dinding torak anterior, di mana batas payudara di bagian superior terdapat clavicula dan coste kedua, di bagian inferior ada coste ke-6, medial terdapat sternum, dan bagian lateral terdapat linea mid-axillary. Adapun pembagian kuadran payudara yaitu terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama upper inner quadrant, lalu lower inner quadrant, lower outer quadrant, dan upper outer quadrant. Ini disebut juga tail of Spence. Untuk kelenjar getah beningnya dan aliran limfatik, di sini terdapat kelenjar getah bening pada bagian anterior atau pektoral, posterior subscapular, sentral pada deep within axilla, lateral, dan juga pada supraclavicular dan infraclavicular. Dikatakan setiap payudara terdiri dari 15 sampai 20 lobus yang tersusun radier dan berpusat pada papila mammae. Setiap lobus dipisahkan oleh septa fibrosa. Setiap lobus terdiri dari banyak lobulus. Setiap lobus drainase pada collecting duct dan sinus lactiferus. Dikatakan setiap lobus bermuara pada 5 sampai 10 pembukaan. Untuk fisiologi payudara terutama pada perempuan berfungsi untuk menghasilkan ASI, di mana areola dan puting memiliki otot polos yang dapat berkontraksi untuk mengekspresi ASI. Stimulasi ini berupa rangsangan taktil atau gerakan isapan mulut bayi. Untuk fisiologi payudara, selama pertambahan usia, payudara akan mengalami maturasi dan perubahan. Yang pertama pada pra-remaja dikatakan hanya terjadi elevasi puting saja. Lalu yang kedua pada tunas payudara, elevasi payudara dan puting terjadi pembesaran diameter areola. Yang ketiga pembesaran dan elevasi payudara dan puting namun tidak ada perbedaan kontur. Yang keempat penonjolan areola dan puting sehingga membentuk tonjolan terpisah dari payudara. Yang kelima pada dewasa tonjolan puting saja, areola kembali mendatar meskipun terkadang pada beberapa individu areola tetap menonjol. Adapun indikasi dan kontraindikasi pemeriksaan payudara, untuk indikasinya bisa berupa nyeri pada payudara, perubahan kulit pada payudara, adanya cairan abnormal yang keluar dari puting, adanya benjolan atau massa pada payudara, adanya perubahan ukuran atau bentuk payudara, adanya temuan abnormal pada pemeriksaan screening atau pencitraan payudara seperti pada mamografi, ultrasonografi, MRI, CT scan, atau PET. Kontraindikasinya berupa pasien menolak pemeriksaan, pasien tidak kooperatif, atau pasien cemas akan dilakukannya pemeriksaan. Rekomendasi terkait screening payudara, berdasarkan panduan The National Comprehensive Cancer Network dan The American Congress of Obstetricians and Gynecologists, direkomendasikan waktu pemeriksaan payudara pada usia 20-39 tahun. Itu setiap 1-3 tahun. Pada usia 40 tahun ke atas direkomendasikan diperiksa setiap tahun. Pada usia lebih dari 20 tahun sebaiknya dilakukan secara rutin. Ini bila pada usia 20-39 tahun ini bila asimptomatik dan tidak ada faktor risiko dilakukan 1-3 tahun. Pada usia 40
tahun atau lebih setiap tahun bila asimptomatik dan tidak ada faktor risiko. Sedangkan apabila ada riwayat kanker payudara atau riwayat keluarga dengan kanker payudara atau ovarium ataupun riwayat kanker yang lain, sebaiknya pada usia 20 ke atas rutin diperiksakan, dilakukan pemeriksaan payudara. Yuk lanjut. Aku slide-nya nggak jalan. Pemeriksaan fisik payudara pada perempuan. Pertama, dilakukan persiapan pemeriksaan payudara. Diperlukan pertama ada pendamping, pemeriksa, ada baju penutup atau kain atau selimut, dan ruangan yang ada dengan privasi yang baik. Karena sebaiknya terdapat pendamping perempuan selain pasien dan dokter, bisa berupa keluarga atau perawat. Untuk pemeriksa, apabila memungkinkan, pemeriksa sebaiknya berjenis kelamin yang sama. Untuk penutup, disediakan kain atau selimut yang dapat digunakan untuk menutup bagian tubuh yang tidak diperiksa. Ruangan sebaiknya dilakukan pada tempat yang memiliki privasi yang baik. Pertama, dengan inspeksi, dilakukan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi payudara sebaiknya dilakukan pada berbagai posisi. Yang pertama, pada posisi duduk dengan kedua tangan di samping, seperti pada gambar 1. Yang kedua, posisi duduk dengan tangan diangkat di atas kepala. Yang ketiga, posisi duduk dengan kedua tangan diletakkan di pinggang. Yang keempat, posisi duduk condong ke arah depan. Berbagai posisi yang berbeda mungkin membantu menunjukkan abnormalitas payudara yang tidak terlihat pada posisi lainnya. Untuk abnormalitas payudara, dapat hal yang harus diamati pada inspeksi payudara bisa berupa warna payudara. Dilihat apakah ada hiperemi pada payudara. Lalu penebalan kulit dan pori-pori yang menonjol mungkin ditemukan pada obstruksi limpatik. Lalu ukuran dan simetris payudara apakah berbeda atau asimetris kanan kiri. Lalu yang keempat, kontur payudara, misalnya ada massa, ada cekungan, ataukah mendatar. Lalu yang kelima, karakteristik puting, bisa dilihat pada ukurannya, ukuran puting, bentuk, arah menonjolnya, warna, ulkus atau cairan yang keluar. Pada gambar ini terdapat contoh retraksi puting payudara. Lalu yang gambar kedua, ini terdapat cekungan malignan payudara. Selanjutnya pemeriksaan palpasi. Setelah diinspeksi, kita lanjut ke palpasi. Pasien sebaiknya berada pada posisi supinasi dengan bantal pada kepala dan tangan diangkat ke atas. Seperti ada gambar ini. Ini tangan diangkat ke atas. Lalu palpasi menggunakan bantalan jari kedua, ketiga, dan keempat dengan posisi jari-jari sedikit fleksi. Palpasi dilakukan mengikuti 3 pola berikut. Yang pertama radier, sirkuler, ataupun linear. Palpasi puting dilakukan dengan menekan setiap puting dan perhatikan elastisitasnya. Berupa palpasi puting. Abnormalitas payudara, hal yang harus diamati pada palpasi payudara. Yang pertama berupa konsistensi, ketegangan, dan juga nodul atau massa. Bila ditemukan nodul atau massa, kita harus cek lokasi, ukuran, bentuk, konsistensi, batas, dan mobilitas.
Pada palpasi, apabila pasien memiliki keluhan nyeri pada payudara sebelumnya, maka sebaiknya dilakukan juga palpasi dinding dada. Posisi pasien duduk dengan tangan pemeriksa mungkin menekan dinding dada dari bawah, berbaring ke samping memudahkan palpasi dinding dada lateral karena payudara ke arah medial. Ini contoh dari gambar pemeriksaan palpasi. Lalu untuk pemeriksaan puting, cairan yang mungkin ditemukan dengan menekan di sekitar areola, perhatikan warna dan konsistensi cairan yang keluar. Bisa berupa cairan putih menyerupai ASI yang tidak berkaitan dengan kehamilan atau masa nifas, bisa berhubungan dengan hipertiroidisme, prolaktinoma pituitari, penggunaan psikotropika, dan penotiazin. Yang kedua, cairan merah darah bisa berhubungan dengan papiloma intraduktal, duktal karsinoma in situ, Paget disease pada payudara. Yang ketiga, berupa cairan jernih, serosa, hijau, atau hitam. Umumnya merupakan penyakit payudara jinak. Abnormalitas pada payudara pada usia 15-25 tahun, diagnosa tersering berupa fibroadenoma. Karakteristiknya umumnya licin, seperti karet, bulat, mobile, tidak keras. Pada usia 25-50, diagnosa tersering berupa kista, umumnya lunak hingga keras, bulat, dan mobile. Yang kedua, perubahan fibrokistik berupa nodular seperti tali. Yang ketiga, kanker payudara, di mana karakteristiknya irreguler, keras, mobile, atau terfiksir. Bila lebih dari 50 tahun, kanker payudara hingga ditemukan penyebab lainnya. Bisa berupa irregular, keras, mungkin mobile, atau terfiksir. Pada pada wanita hamil atau menyusui, bisa ditemukan adenoma laktasi, kista, mastitis, dan juga kanker. Untuk pemeriksaan kelenjar getah bening, kondisi normal, kelenjar getah bening berukuran kecil sekitar 3-7 mm. Spool shape, permukaan halus, tidak ada nyeri tekan. Sudut tajam, konsistensi kenyal. Tidak menyatu dengan kulit atau jaringan sekitar. Evaluasinya bisa berupa kemerahan di kulit atau kelenjar, ukuran suhu dan nyerinya kita evaluasi, mobilitas dan fluktuasi serta konsistensinya. Untuk pemeriksaan aksila, pertama kita inspeksi dulu posisi duduk lebih dipilih dibanding posisi supine. Amati adanya kemerahan, infeksi, pigmentasi abnormal pada kedua sisi aksila. Lalu untuk palpasi, seperti pada gambar ini, topang salah satu lengan pasien dengan tangan ipsilateral pemeriksa. Pegang dalam sekitar sudut 45 derajat dalam abduksi minimal. Lalu tangan kontralateral dari pemeriksa melakukan palpasi. Informasikan kepada pasien bahwa pemeriksaan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Pada palpasi, satukan dan gunakan ujung jari-jari tangan dan periksa apek aksila. Letakkan jari-jari di belakang otot pectoralis, arahkan ke mid clavicula. Lanjutkan palpasi pada dinding dada, turun perlahan ke bawah. Kelompok kelenjar getah bening aksila berupa kelenjar pectoralis, pegang lipatan aksila anterior di antara ibu jari dan jari-jari tangan lainnya. Palpasi di bagian dalam tepi otot pectoralis. Untuk kelenjar lateral, pada aksila atas dirasakan pada humerus bagian atas. Untuk kelenjar subscapular, periksa dari belakang pasien, palpasi bagian dalam dari otot lipatan aksila posterior. Begitu juga dengan kelenjar supraclavicular dan infraclavicular. Ini pasien dalam posisi duduk dilakukan dari belakang pasien. Palpasi untuk menilai adanya limfadenopati dengan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat. Periksa bagian atas dan sedikit ke belakang dari tulang klavikula, kemudian di tepi bawah klavikula. Palpasi dengan tekanan dan gerakan memutar kecil. Nilai jumlah, ukuran, konsistensi, terfiksasi atau tidak dengan sesama atau jaringan sekitarnya. Metastase kanker payudara ke
kelenjar getah bening regio ini lebih jarang dibandingkan ke aksila. Pemeriksaan payudara mandiri. Untuk pemeriksaan mandiri ini meningkatkan kesadaran kesehatan dan deteksi dini kelainan payudara. Pertama, dengan posisi berdiri di depan cermin dengan tangan menekan panggul. Amati payudara berupa perubahan ukuran, bentuk, kontur, atau adanya lesung kulit, kemerahan atau kulit bersisik. Periksa ketiak dalam posisi duduk tegak atau berdiri dengan salah satu lengan dinaikkan ke kepala, mempermudah pemeriksaan area tersebut. Lakukan juga penekanan payudara ke arah puting untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Untuk posisi berbaring, letakkan bantal di bawah bahu kanan, naikkan lengan kanan ke atas kepala. Gunakan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kiri untuk merasakan adanya gumpalan pada payudara kanan. Lakukan pemeriksaan dengan alur memutar, menutupi seluruh area payudara. Gunakan 3 jenis penekanan, lengan lembut, sedang, dan keras. Sentuh lebih keras untuk jaringan yang lebih dekat dengan dada dan tulang iga. Untuk posisi berbaring, periksa payudara kembali dengan pola atas ke bawah, dimulai dari bawah lengan atas, turun ke bawah hingga tulang dada atau sternum. Ingat kondisi payudara tiap bulannya. Lakukan pada sisi kontralateral. Jika menemukan massa, benjolan, atau perubahan kulit, segera diperiksakan ke dokter. Untuk pemeriksaan payudara pasien mastektomi atau augmentasi payudara, pertama dilakukan inspeksi, amati luka mastektomi dan aksila, massa, modul, tanda inflamasi atau infeksi. Limfaedema dapat ditemukan pada aksila dan lengan atas akibat gangguan dari drainase sistem limfa pasca operasi. Palpasi, dari palpasi lakukan palpasi pada luka dengan lembut karena jaringan dapat menjadi sensitif. Palpasi jaringan payudara dan garis insisi yang membatasi augmentasi payudara atau rekonstruksi. Gunakan gerakan memutar dengan 2 atau 3 jari. Perhatikan kuadran luar atas aksila. Perhatikan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Untuk pemeriksaan payudara pada laki-laki, konsep dasar pemeriksaan sama dengan pemeriksaan payudara pada wanita, di mana inspeksi puting dan areola, apakah ada nodul, pembengkakan, atau ukus. Lalu palpasi areola dan jaringan payudara, apakah ada nodul. Jika payudara tampak membesar lebih dari 2 cm, bedakan antara pembesaran lemak akibat obesitas, pseudoginekomastia, dan pembesaran jinak diskus kelenjar, ginekomastia. Pada ginekomastia, jaringan umumnya nyeri pada penekanan. Ginekomastia dikatakan timbul akibat ketidakseimbangan estrogen dan androgen dan merupakan kondisi sistemik, bukan resiko kanker payudara. Untuk pemeriksaan payudara laki-laki mandiri, lakukan pemeriksaan setiap bulan, mulai dengan inspeksi payudara di depan cermin untuk melihat adanya abnormalitas payudara. Lalu palpasi puting susu, sebagian besar pria menemukan benjolan di bawah puting. Lakukan palpasi payudara dengan ujung jari kedua, 3, dan 4 dalam posisi duduk atau berdiri. Mulai palpasi dari tulang fascikula, dilanjutkan dengan pola naik dan turun menutupi seluruh payudara. Lakukan pemeriksaan dalam posisi telentang. Ulang palpasi payudara. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan.